prayer? Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are going to study and bless everyone. Thank you, God. Amen. Amen. Okay, thank you, Jessica. Okay, kids, so I want to ask you, who have seen our PDF learning of Bahasa? Who have seen? Yeah, so if I ask you, what we are going to learn today? Apa yang mau kita pelajari, Nak, for today? Kan konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan. Yes, good job, yes, Eva. Jadi kita ingin menyajikan konsep-konsep yang kita pelajari di minggu lalu dalam sebuah paragraf, kita ubah lagi konsep tersebut, kita rangkai menjadi suatu kalimat dalam bentuk tulisan. Oke, before we start, I will explain dulu ya. Nanti kamu buka your textbook page 110. Nah, jadi nanti kalian buatlah dari teks non-fiksi Beckel ini, kalian tulis nanti konsep-konsepnya, and then kamu rangkai konsep-konsep tersebut menjadi suatu paragraf. Ya, pakai bahasa kamu sendiri. Jadi kalimatnya tidak sama persis lagi seperti dalam teks yang di buku. Oke, kalau berapa paragraf itu terserah kamu, Nak. Kalau misalnya di buku ini kan in our text non-fiksi there are 3 paragraphs ya. Ada 3 paragraf. Kamu bisa membuat menjadi 3 paragraf juga ya. Atau kalau misalnya kamu membuat 1 paragraf, Miss rasa masih kurang ya, kurang terangkai kalau misalnya 1 paragraf. Jadi kamu bisa membuatnya menjadi 2 atau 3 paragraf, tetapi intinya semua masuk ya, Nak ya. Apa konsep yang kamu dapat, informasi apa yang kamu dapat dari teks Beckel tersebut, harus kamu tuliskan di dalam bentuk paragraf versinya kamu. Apa aja konsep dari teks non-fiksi permainan egrang itu? Yang pertama adalah egrang sebagai permainan tradisional. Coba kita baca teksnya. Ini kan, you see my screen ya kids ya. Salah satu permainan tradisional yaitu egrang. Oke, nah jadi dari kalimat ini, Nak, yang kamu ambil menjadi konsepnya adalah seperti yang di buku itu, yang halaman 105. Berarti yang pertama, egrang sebagai permainan tradisional. Nanti kalau kamu buat ke kalimat kamu sendiri menjadi seperti ini. Dia tidak sama persis lagi seperti teks aslinya. Diputar dia kalimatnya menjadi permainan egrang merupakan salah satu permainan tradisional di Indonesia. Oke, can you get the point, kids? Bisa diikuti? Miss. Oke, good job. Nah, Merupakan bahan utama pembuat egrang. oke, berarti dari situ konsepnya adalah? Utama dari pembuat egrang, Miss. Yes, good job. Berarti kita nanti di paragraf kita sendiri, kita harus menjelaskan tentang bahan utama pembuat egrang. Coba kalian lihat, menjadi seperti apa bahasa lain dari kalimat bambu merupakan bahan utama pembuat egrang. Coba Febrianfu dibaca, Nak, ini, Nak. Egrang terbuat dari bambu yang dipotong sama panjang dan diberi pijakan pada ketinggian tertentu. Oke, lihat perbedaannya. Kalimat kedua dalam teks aslinya hanya menjelaskan bambu merupakan bahan utama pembuat egrang. Oke, nah itu kamu bisa ubah menjadi egrang terbuat dari bambu. Kemudian kamu bisa mengcombine kalimatnya menjadi egrang terbuat dari bambu yang dipotong sama panjang dan diberi pijakan pada ketinggian tertentu. Digabungnya kalimat kedua pada teks asli dengan kalimat ketiganya pada teks aslinya. Miss, Yes? satu paragraf berapa baris, Miss? Terserah, Nak, kamu bisa membuat satu paragraf itu 5 baris, 4 baris, tergantung dari teks nanti yang akan kamu ubah. Coba kalau kita lihat di Beckel, yang halaman 110. Nah, di Beckel itu kan dia terdiri dari, coba paragraf pertama itu berapa kalimat, Nak? Paragraf pertama kan ada 4 kalimat, ya kan? Yes. Jadi, nanti kamu bisa membuatnya menjadi 3 kalimat, it's okay, atau mungkin kamu
mau menambahi jadi 5 kalimat, it's okay, nggak apa-apa. Tapi menggunakan bahasa kamu sendiri dan konsepnya nggak hilang. Egrang biasanya dimainkan dalam perlombaan. Lanjut lagi, Nak. Dalam lomba egrang, Dalam lomba egrang, peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang. oke. Nah, berarti konsep yang kita dapat dari situ apa, Nak? Coba. Apakah? Peraturan memainkan egrang, Miss. Iya, cara bermainnya ya. Iya, berarti cara bermainnya nanti yang kita jelaskan di paragraf kita sendiri. Coba lihat, kalau misalnya kita ganti teks tersebut dengan kata-kata kita sendiri, akhirnya menjadi, selain untuk bermain, egrang biasanya digunakan sebagai permainan dan perlombaan atau kompetisi. Nah, disebutkan kan cara bermainnya, nah sama kan dengan yang sini, cara bermainnya, yaitu peserta harus berjalan dengan jarak yang ditentukan menggunakan egrang. Nah, oke, kalimat terakhir. Come on, Kenzo. Peserta pertama yang tiba di garis finish menjadi juara pemain egrang dalam perlombaan. Oke, peserta pertama yang tiba di garis finish menjadi permainan egrang dalam perlombaan. Kalau kita tulis dengan bahasa kita sendiri, ternyata dia mirip, tapi tidak sama persis. Coba dibaca lagi nih, Kenzo. Peserta pertama yang tiba di garis finish menjadi juara pemain egrang. Intinya sama-sama bilang kalau siapa yang cepat, siapa yang sampai finish, dialah yang menang. Oke? Nah, begitulah, Nak, nanti yang akan kamu buat dalam tugas kamu. Read for us, kids. Siapa yang mau baca untuk kita? Miss, saya. Oke, gantian dulu ya. Gantian ya, Hieronymus ya. Come on, coba dibaca teksnya, Nak. Yes, Miss. Seiring semakin berkembangnya teknologi, saat ini buku tidak lagi harus selalu dicetak di atas kertas karena sudah ada buku elektronik. Buku elektronik ini bisa dibaca melalui komputer atau perlengkapan khusus lain yang mendukung aplikasi buku elektronik. Bentuk dan tata letaknya dalam buku elektronik sama seperti buku yang dicetak. Buku elektronik ini dapat kita miliki dengan cara mengunduh ataupun membelinya dari suatu situs website. Oke, yang kita lakukan adalah mengambil konsep-konsep dari teks tersebut. Miss mau tanya dulu, ini membahas tentang apa? Nah, apa konsep utamanya? Apa yang dibahas di dalam teks itu? Coba. Apa? Buka halaman 106. Nah, di situ kan dikasih tahu, nah, ada 1, 2, 3, 4 konsep yang dapat kita petik dari paragraf tersebut. Yang pertama, konsep alasan buku tidak selalu dicetak di atas kertas ya. Alasan buku ada pada kalimat keberapa? 2, Miss. Kedua, are you sure? Coba yang lain. 1, Miss. 1. Oh, terdapat pada kalimat pertama sampai kedua ya. Itu bisa kita combine. Number 2, konsep bentuk dan letak dalam buku elektronik ada pada kalimat keberapa? Coba. Kedua, are you sure? Benar ya. Kalimat ketiga. Jadi nanti kamu tulis tentang bentuk dan letak dalam buku elektronik itu seperti apa. Nanti kamu jelaskan di kalimat kamu, pakai bahasa kamu sendiri. Nah, kemudian kita juga ternyata dari paragraf tersebut kita dapat suatu konsep, yaitu tempat untuk membaca buku elektronik. Coba, kalau tempat untuk membaca buku elektronik itu terdapat pada kalimat keberapa? Kedua, Miss. Kalimat kedua. Benar ya, Debbie, Kenzo, tempat untuk membaca buku itu terdapat pada kalimat kedua. Oke, the last. Konsep yang cara untuk memiliki buku elektronik terdapat pada kalimat Terakhir, Miss. ya, pada kalimat keempat. Nah, oke, jadi kita sudah tahu ya bahwa konsep-konsep itu semua tentang buku elektronik, menceritakan tentang buku elektronik. Sekarang coba kalian buat dengan bahasa kalian sendiri. Nah, yang kamu tulis adalah satu paragraf. Paragraf tentang apa, Miss? Tentang
buku elektronik. Nah, tentang buku elektronik ini kita ambil dari teks halaman 105 tadi yang di bawah. Yang seiring semakin berkembangnya teknologi yang seperti itu. Nah, dari situ kan kita punya konsep-konsep. Alasan buku tidak selalu dicetak, bentuk dan letak buku, tempat untuk membaca buku, cara untuk memiliki buku. Nah, kamu jelaskanlah ini, Nak. Kamu buat pakai kalimat kamu sendiri dalam satu paragraf. Nah, jadi nanti teks yang kamu buat tidak sama persis dengan yang di buku itu. Nggak boleh sama. Kan kamu membuat pakai bahasa kamu sendiri. Oke? Nah, coba. Okay, Miss. I'm already finished, Miss. Oke. Gogo already finish. Oke, be patient ya Gogo ya. Kita tunggu teman yang lain ya. Saya Hero, Miss. Loh, bukan Gogo tadi yang ngomong. Oke. Saya, Miss. Saya nih, Miss. Oke. Good job. I will wait 2 minutes more ya. 2 menit lagi Miss tunggu ya, Nak. Karena waktu kita terbatas. Miss Febrian finish, Miss. Come on, Febrian, please read your own. Semakin kembang teknologi, buku itu dicetak di kertas karena sudah ada buku elektronik. Buku elektronik bisa dibaca dari komputer atau aplikasi yang mendukung buku elektronik. Bentuk dan tata letaknya hampir sama seperti buku yang dicetak. Buku elektronik dapat diunduh atau dibeli dari situs website. Oke, good job Febrian ya. Almost mirip ya, nampak dia semua ya. Kenapa alasannya tidak dicetak lagi? Karena kata si Febrian, karena sudah ada buku elektronik, jadi ngapain lagi semua mesti dicetak. Nah, semua sudah Febrian jelaskan, semua konsep-konsepnya masuk dan tidak sama persis dengan teks. Good job. Oke, coba Kenzo. Miss lah, Miss. Be patient ya. Abis Jadinya semakin berkembangnya teknologi, saat ini buku tidak lagi harus selalu dicetak di atas kertas karena sudah ada buku elektronik yang lebih gampang yang kita akses. Buku elektronik ini bisa dibaca melalui media komputer ataupun perlengkapan khusus lain yang mendukung aplikasi buku elektronik. Bentuk dan tata letaknya dalam buku elektronik hampir sama seperti buku yang dicetak. Buku elektronik ini dapat memiliki dengan cara mengunduh aplikasi ataupun membelinya dari suatu situs website, Miss. Oke, good job Kenzo. Walaupun masih ada yang hampir sama persis, tapi it's okay ya, kita latihan. Jadi nanti pas nanti PR, jangan dibuat jadi sama persis ya. Dan ada tadi Miss dengar Kenzo bilang sudah ada buku elektronik yang lebih gampang. Nah, kata gampang itu wajar nggak kita masukkan? Nanti kita bahas di minggu depan ya. Kita akan memilih diksi yang tepat, artinya harus ada pemilihan katanya. Mungkin kata gampang bisa diubah menjadi mudah. Oke? So, overall, thank you Kenzo, good job. Now, Hieronymus, come on. Oke, zaman telah berubah. Di zaman ini buku juga tidak harus dicetak di kertas, di mesin cetak. Karena sudah ada buku digital atau elektronik. Buku ini dapat dibaca melalui aplikasi, tautan, situs web. Buku ini dapat kita telusuri dengan diunduh, dibuka, atau dibayar saldo, dan lain-lain. Buku ini dapat dibaca melalui alat digital khusus, tablet, HP, PC, dan sebagainya. Oke, that's all. Hieronymus? Oke, good job. Di sini si Hieronymus selain membuat konsepnya tadi, dia juga menambahkan, ya kan? Tadi kalau misalnya katanya cuma bisa dibaca melalui komputer atau perlengkapan khusus, si Hieronymusnya itu mengeksplor. Kira-kira selain komputer ternyata di handphone bisa juga, ya kan? Nah, jadi bisa juga kita tambahkan, tapi tidak lari dari konsepnya ya, Nak, ya? Oke, well done. Good job, Hieronymus. And then, Yosefa, come on, Yosefa. Kini buku tidak harus dicetak lagi di atas kertas karena sekarang sudah ada buku elektronik. Buku elektronik hampir sama dengan buku cetak dari sisi bentuk dan tata letaknya.
tempat membaca buku elektronik, yaitu komputer dan aplikasi lain yang mendukung buku elektronik. Cara memiliki buku elektronik sangatlah mudah. Buku elektronik ini bisa dibeli atau diunduh melalui website. Wes, good job. Thank you, Yosefa. Versi lain dari Yosefa. Dia bisa membuat misalnya kalimatnya itu yang kata-kata terakhir diubahnya menjadi ke depan, yang di depan menjadi ke terakhir. Jadi posisi kalimatnya diganti, tapi konsepnya tetap sama. Good job, bagus. And then siapa lagi nih, kids? We have time 2 minutes more. 2 menit lagi. Ada lagi yang mencoba? Nah, jadi nanti PR kamu itu, nak, seperti itu ya. Jadi nanti kalau teks bekel yang di halaman 110 itu, kamu tulis dulu konsep-konsepnya. Oke, kamu tulis konsepnya. Dan setelah itu barulah kamu buat menjadi suatu paragraf yang utuh. Oke, I think that's all ya, kids ya. Nah, Miss tunjukkan lagi dulu ya, supaya tidak lupa tentang tugasnya. Berarti nanti di dalam your exercise book kamu, di dalam buku teks kamu, yang pertama kamu tuliskan adalah konsep-konsepnya. Jadi ditulis dulu nomor 1, apa yang kamu dapat. Permainan bekel berasal dari Jawa Tengah. Terus yang kedua, apa yang kamu dapat. Ketiga, dibuat dalam bentuk poin-poin, konsep-konsepnya. Nah, setelah itu di bawahnya kamu lanjut dalam sebuah paragraf. Dan paragrafnya tadi bisa kamu explain ya, nak ya. Bisa seperti Yosefa tadi, yang strukturnya diubah tapi tidak menghilangkan. Atau seperti Hieronymus tadi, yang bisa ditambahi. Ya, kids? Miss, ini contohnya di sini juga kan? Yang kayak gini contohnya kan? Iya, seperti yang sudah kita kerjakan ini, nak. Yang tentang buku elektronik tadi. Seperti itulah kalian buat. Pertama, sebutkan dulu konsepnya apa-apa saja. Kemudian kamu rangkai menjadi kalimat versinya kamu. Jadi nanti Miss baca nanti versinya si Yosefa, sama si David, sama si Febrian, atau Kenzo itu berbeda semua. Oke, tapi konsepnya sama. Oke, buku elektronik atau bisa contoh yang lain, Miss? Yang bekel, nah ini kan ada nih, nah halaman 110, teksnya sudah Miss tentukan, yaitu teks bekel, halaman 110. Oh ini ya? Iya, jadi jangan yang lain-lain lagi ya, nak ya, tentang bekel yang di buku, biar semua sama ya. Oke, kids? Oke. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, please give your reaction. Miss, ada satu pertanyaan. Ya, apa, nak? Kapan dikumpul itunya? Hari Jumat ini nak dikumpul ke sekolah ya, tanggal 9 April. Yes, oke? Ya ilah, betul. Please give your reaction. I will screenshot, kids. Please give your reaction. I will screenshot. Okay, smile. 1 and 2 and 3.